Halo semuanya, nama saya Fatir dan di video ini aku akan menjelaskan pertahanan dan keamanan NKRI. Sebelumnya, aku udah membuat website dan eh, semua informasi atau kata yang aku akan ucapkan ada di website ini. Ada beberapa bagian di video ini dan juga di websitenya juga. Ada menteri-menteri, ada sejarah pertahanan, ada jenis pertahanan, ada pertahanan darat, pertahanan lautan, pertahanan udara, ada persenjataan Indonesia yang ada senjata dan kendaraan. Da- ya udah, kita langsung bahas aja sejarah pertahanan, guys. Sebelum itu, apa itu pertahanan? Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yo, sejarah pertahanan keamanan Indonesia yang bermula pada tahun 1945 telah memberikan pengalaman yang berharga dan nilai-nilai perjuangan yang penting dihimpun dan disusun dalam suatu konsepsi pertahanan keamanan yang tangguh dan ampuh. Bagi upaya dalam pertahanan keamanan negara berdasarkan falsafah bangsa dan ideologi serta dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita masuk ke sejarah beneran ya guys. Pada September-Oktober 1945, tentara pendudukan sekutu terutama Inggris mendarat di berbagai kota Indonesia untuk melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang. Namun mereka menyeludupkan elemen pemerintahan Belanda Nica yang memicu perlawanan rakyat Indonesia. Pertempuran pertama di Surabaya terjadi pada 30 Oktober 1945, mengakibatkan gugurnya Brigadir Malabi dan memicu pertempuran besar yang dikenal sebagai Hari Pahlawan pada 10 November. Pada Desember 1945, pasukan Inggris berhasil dipukul mundur di Ambarawa. Pada akhir September 1946, Belanda mengambil alih kekuasaan dari Inggris dan memperkuat militernya di Indonesia. Perundingan di Linggarjati pada 12 November 1946 antara Belanda dan Indonesia gagal karena perbedaan pendirian. Sekarang kita masuk ke bagian perang, guys. Nah, kan video udah mulai membosankan, guys. Jadi aku sekarang akan presentasi lewat gambar. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Belanda melancarkan operasi militer yang dikenal sebagai aksi Polisionil. Sementara bagi Indonesia, peristiwa ini disebut Perang Kemerdekaan I. Tujuan utama Belanda adalah untuk menguasai wilayah penghasil devisa dan pusat pemerintahan di Jawa dan Sumatera, serta memblokade hubungan Indonesia dengan dunia luar. Serangan mendadak Belanda memaksa pasukan Indonesia mundur ke pedalaman, namun mereka berhasil membangun kantong-kantong perlawanan. Rakyat Indonesia menunjukkan tekad untuk menolak kembalinya kekuasaan Belanda, melakukan perlawanan bersenjata dan mendukung gerakan gerilya. Seiring waktu, moral pasukan Indonesia pulih. Beralih dari taktik defensif ke ofensif, mereka mulai melancarkan serangan yang efektif, mengancam posisi Belanda yang semakin terjebak dalam pertahanan statis. Dengan demikian, Belanda gagal mencapai tujuannya untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia. Yo, situasi di medan juang menjadi tidak menguntungkan bagi Belanda. Setelah serangan militer, mereka mendapat kecaman dari dunia internasional yang mendorong mereka untuk kembali berunding dengan pemerintah Republik Indonesia. Perundingan di kapal perang Amerika Serikat Renville menghasilkan persetujuan Renville yang memaksa Indonesia menarik pasukan dari kantong-kantong perlawanan, sehingga posisi militer Indonesia semakin tertekan dan terbatas. Belanda juga mendirikan negara-negara boneka untuk memperkuat pengepungan dan ofensif politiknya terhadap Indonesia. Krisis politik, ekonomi, dan militer semakin memburuk, diperparah dengan pemberontakan yang dipimpin oleh PKI Musso
di Madiun pada September 1948. Namun berkat kesigapan angkatan bersenjata dan dukungan rakyat, pemberontakan tersebut dapat dipadamkan dengan cepat. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan baru yang dikenal sebagai Aksi Polisionil II, berharap untuk menguasai sisa daerah kekuasaan Indonesia, tetapi justru membuka peluang bagi gerakan gerilya Indonesia. Meskipun Belanda berhasil merebut beberapa kota penting, serangan balik dari pasukan Indonesia termasuk serangan di Yogyakarta dan Surakarta menunjukkan bahwa perjuangan Indonesia masih berlanjut. Aksi Polisionil II akhirnya gagal memaksa Indonesia untuk menerima kembali kekuasaan Belanda. Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia secara resmi dikukuhkan dalam konferensi meja bundar pada 27 Desember 1949. Sekarang kita ada di jenis pertahanan. Ada dua pertahanan, yaitu pertahanan militer dan pertahanan non-militer. Yang pertama kita akan bahas adalah pertahanan militer. Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Mendayungan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer baik dalam bentuk operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Pertahanan nirmiliter yang disebut juga pertahanan non-militer adalah kekuatan pertahanan negara yang dibentuk sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan siap menghadapi ancaman non-militer. Lapisan pertahanan nirmiliter terbagi atas fungsi keamanan publik antara lain penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya, sosial budaya, ekonomi, psikologi, pertahanan yang pada pokoknya berkaitan dengan gagasan kesadaran pertahanan negara dan perkembangan teknologi. Hakikat pertahanan nirmiliter adalah pertahanan non-fisik yang tidak menggunakan senjata seperti lapisan pertahanan militer, tetapi mencakup juga pertahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui pekerjaan, pengetahuan, keahlian, dan kecerdasan. Tadi Fatir menjelaskan tentang pertahanan militer. Tapi siapa saja yang kerja di dalam bidang itu? Ada tiga, yaitu TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau disingkat TNI Angkatan Darat atau TNI AD adalah salah satu cabang angkatan perang yang merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat, menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan di darat, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Sekarang ada sekitar 330.000 personel aktif dan juga ada 5.946 personel cadangan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, juga disingkat dengan TNI Angkatan Laut atau TNI AL, adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut. TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 September 1945 yang pada saat dibentuknya bernama Badan Keamanan Rakyat Laut. Dan juga BKR Laut ini merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat. Sekarang ada sekitar 65.000 personel aktif dengan 1.034 personel cadangan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, juga disingkat TNI Angkatan Udara atau TNI AU, adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di udara. Saat ini TNI AU dipimpin oleh Marsikal TNI Muhammad Tony Hardono sebagai KSAU. Dengan medan teater dibagi menjadi 3 komando operasi udara. Sebagian besar pangkalan udara berada di Pulau Jawa dan Kalimantan.
TNI AU juga memiliki satuan khusus komando pasukan gerak cepat, dikenal juga dengan sebutan Baret Jingga. Didapat dari warna baret khusus yang dipakai. Sekarang personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara adalah sekitar 30.100 personel aktif dengan 224 pesawat terbang. Terakhir, kita akan membahas tentang senjata. Senjata atau gaman adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri. Bisa juga dapat mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak dan dapat dikatakan senjata. Ini adalah urutan senjata produksi lokal dan juga senjata importir yang ada di Indonesia. Ini urutan kendaraan yang digunakan di Indonesia. Terima kasih telah nonton video saya tentang pertahanan. Artikel saya ada di deskripsi di bawah jika Anda ingin lihat Google Blog saya. Thank you for watching everybody.